Saya Sarafani Karsatuhe, biasa dipanggil Ica. Saya dari kelas 10B di SMA Santo Fransiskus Xaverius Leteng. Di sini kita akan belajar dan mengenal lebih dekat tentang virus, salah satu materi menarik dalam pelajaran biologi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Teman-teman, ada dua tahap proses replikasi virus. Yang pertama yaitu ada daur litik. Sebenarnya apa sih itu daur litik? Teman-teman, daur litik adalah proses replikasi virus yang menyebabkan sel inang hancur setelah virus berkembang biak. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama ada adsorpsi atau penempelan. Virus menempel pada permukaan sel inang. Contohnya itu virus menempel pada sel tubuh manusia, seperti virus flu yang menempel pada sel saluran pernapasan. Terus yang kedua ada penetrasi atau memasukkan materi genetik. Virus memasukkan DNA atau RNA ke dalam sel inang. Contohnya seperti nyamuk yang menggigit dan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Virus juga memasukkan materi genetik ke dalam sel. Yang ketiga ada sintesis atau pembentukan bagian virus. Virus mengambil ahli sel inang dalam memaksa sel membuat bagian-bagian virus baru. Yang keempat ada perakitan. Bagian-bagian virus yang sudah dibuat dirakit menjadi virus baru yang lengkap. Yang kelima ada lisis atau sel pecah. Sel inang pecah dan virus-virus baru keluar. Contohnya, sel tubuh menjadi rusak karena virus sudah berkembang biak di dalamnya. Tahap yang kedua itu teman-teman ada daur lisogenik. Daur lisogenik adalah proses replikasi virus yang tidak langsung menghancurkan sel inang. Virus bisa bersembunyi di dalam sel. Tahap-tahapnya itu yang pertama ada adsorpsi. Virus menempel pada sel inang. Contohnya, virus menempel pada sel tubuh manusia. Yang kedua ada penetrasi. Virus memasukkan materi genetiknya ke dalam sel. Contoh, virus memasukkan DNA ke dalam sel tubuh. Yang ketiga ada integrasi. DNA virus bergabung dengan DNA sel inang. Contohnya, virus menjadi bagian dari DNA sel dan tidak aktif. Yang keempat ada replikasi. Saat sel membelah, DNA virus ikut mengganda. Contoh, virus tetap berada di dalam tubuh tanpa membuat kita sakit. Yang kelima ada induksi. Virus menjadi aktif dan masuk ke daur litik. Contoh, virus tiba-tiba aktif dan menyebabkan penyakit. Kesimpulannya teman-teman, daur litik langsung menghancurkan sel inang, sedangkan daur lisogenik tidak menghancurkan sel karena virus bersembunyi terlebih dahulu. Teman-teman, ada 10 jenis virus di lingkungan sekitar kita. Kira-kira apa saja ya? Yuk lanjut bahas. Yang pertama itu ada virus influenza. Virus ini menyebabkan penyakit flu yang sering kita alami. Penularannya sangat mudah, yaitu melalui udara saat orang batuk atau bersin. Gejalanya demam, pilek, batuk, sakit kepala, dan badan terasa lemas. Yang kedua itu ada virus corona. Virus ini menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan menular melalui percikan ludah. Gejalanya bisa ringan seperti flu, tetapi juga bisa berat seperti sesak napas. Ketiga, ada virus dengue. Virus ini menyebabkan demam berdarah atau DBD. Penularannya melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti. Gejalanya dalam tinggi mendadak, nyeri otot, dan muncul bintik merah pada kulit. Yang keempat, ada virus campak. Virus campak mudah menular melalui udara. Penyakit ini sering menyerang anak-anak. Gejalanya demam tinggi, batuk, pilek, dan rumam merah di seluruh tubuh. Yang kelima ada virus cacar air. Virus ini menyebabkan cacar air, ditandai dengan munculnya bintik berisi cairan yang terasa gatal di kulit. Penyakit ini mudah menular melalui kontak langsung teman-teman. Yang keenam ada virus hepatitis B. Virus ini teman-teman menyerang organ hati. Penularannya melalui darah atau cairan tubuh. Gejalanya antara lain tubuh lemas, mual, dan kulit serta mata mengkuning. Yang ketujuh ada virus rabies. Virus rabies ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi, seperti anjing. Virus ini menyerang sistem saraf dan sangat berbahaya jika
tidak segera diobati. Virus yang ke-8 nih teman-teman ada virus rotavirus. Virus ini sering menyebabkan diare pada bayi dan anak-anak. Penularannya teman-teman melalui makanan, minuman, atau tangan yang tidak bersih. Yang ke-9 nih teman-teman ada virus gondongan. Virus ini menyebabkan pembengkakan pada pipi atau rahang. Penderita biasanya mengalami demam dan sakit saat menelan. Yang ke-10 teman-teman atau virus yang terakhir yaitu bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri bukan manusia. Virus ini banyak ditemukan di air dan tanah serta membantu mengurangi jumlah bakteri berbahaya. Lalu yang terakhir teman-teman, ada jenis-jenis virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang pertama ada menguntungkan, yaitu yang pertama ada bakteriofag. Virus ini teman-teman menyerang dan membunuh bakteri berbahaya, bukan manusia. Bakteriofag membantu mengurangi jumlah bakteri penyebab penyakit dan menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya teman-teman yaitu ada bakteriofag T4 yang menyerang bakteri E. coli. Virus ini bermanfaat karena membantu mengurangi bakteri penyebab penyakit dan menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua, ada virus untuk pembuatan vaksin. Beberapa vaksin dibuat dari virus yang sudah dilemehkan atau dimatikan. Contohnya teman-teman, vaksin campak. Virus tersebut membantu tubuh membentuk kekebalan sehingga tidak mudah sakit. Yang ketiga, ada virus pengendali hama. Ada virus yang digunakan untuk membasmi serangga perusak tanaman. Contohnya, virus yang dipakai untuk membunuh ulat pada tanaman sayur. Hal ini membantu petani melindungi hasil panen. Yang kedua teman-teman ada virus yang merugikan, yaitu ada yang pertama virus influenza. Virus influenza merugikan karena menyebabkan penyakit flu. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan mudah menular melalui batuk dan bersin. Contoh, virus influenza tipe A yang menyebabkan flu pada manusia. Yang kedua, virus dengue. Virus dengue merugikan karena menyebabkan demam berdarah atau DBD. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat menyebabkan demam tinggi serta pendarahan. Contoh, virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga teman-teman ada virus HIV. Virus HIV merugikan karena menyerang sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lain. Contohnya teman-teman, virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Yang keempat, ada virus rabies. Virus rabies merugikan karena menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kematian jika tidak segera diobati. Virus ini biasanya ditularkan melalui gigitan hewan. Contoh, virus rabies dari gigitan anjing yang terinfeksi. Yang kelima, ada virus hepatitis B. Virus hepatitis B merugikan karena menyerang organ hati. Virus ini dapat menyebabkan penyakit hati yang serius. Contoh, virus hepatitis B menyebabkan penyakit hepatitis. Kesimpulan virus dan yang menguntungkan karena membantu manusia, misalnya untuk membuat vaksin dan membunuh bakteri atau hama. Namun ada juga virus yang merugikan teman-teman karena menyebabkan penyakit seperti flu, demam berdarah, dan hepatitis. Jadi virus bisa bermanfaat tetapi juga bisa berbahaya. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.